Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Alhamdulillah sejuk. Ya, semoga sahabat OBP semuanya selalu sehat, bahagia, dan juga senang ketika mendapatkan video-video kami. Video mbak-mbak berdua lagi, mbak-mbak yang itu. Dan mudah-mudahan dari video-video yang sudah tayang di OBP semuanya bermanfaat bagi sahabat OBP semuanya. Dan juga kita yang juga menyampaikan, yang ngobrol-ngobrol di sini juga banyak juga dapat manfaat. Amin amin. Ngeri ya pembahasan yang sebelumnya tentang anak-anak yang jadi korban prostitusi karena ekonomi. Nah, hari ini gak jauh-jauh dari, bukan masalah prostitusi lagi, tapi persoalan juga yang dialami di rumah tangga, di perempuan lain ada dalam rumah tangga. Apa ini? Jangan. Ya, seorang perempuan, istri, ibu dalam sebuah rumah tangga. Yang kali ini bahasannya bukan masalah pergaulan, tapi masalah rumah. Hai ibu-ibu semuanya, apakah di sini sahabat WP ada apa dengan rumahnya? Iya. Sudahkah anda semuanya mempunyai rumah? Aduh, ini pertanyaan gimana ya? Alhamdulillah ada yang punya Alhamdulillah rumah. ada, walaupun masih jadi kontraktor ya. Habis di sini kontrak di mana? Masya Allah itu disyukuri. Ya. Tapi di sini yang mau OBP bahas, OBP obrolin itu yang faktanya banyak di kita di Indonesia itu masih ada ini ya, adanya angka backlog Atau kekurangan rumah. nah, Jadi kalau dihitung, ini sumbernya dari CNBC Indonesia, jika dihitung dari selisih antara jumlah kepala keluarga dengan jumlah rumah yang ada, angka backlognya tadi atau kekurangan rumah tadi itu 12,7 juta. selisihnya itu kepala keluarga ya. Ya. Ya memang harus, kan rumah tidak satu-satu. Iya. Dari jumlah itu kira-kira sekitar 10 jutanya ada di perkotaan, 2,7 jutanya ada di pedesaan. Jadi kebutuhan rumah, jadi memang rumah itu kalau bayangannya kalau sudah punya, kalau sudah menjadi rumah tangga gitu ya, sudah menikah, itu harapannya kita punya rumah yang layak buat ditinggali bersama keluarga kecil gitu ya. Tapi faktanya hari ini banyak banget keluarga-keluarga yang belum punya rumah yang layak gitu ya Bu ya. Ya. Bener banget, defisit besar karena ternyata defisitnya ini yang memicu harga meroketnya, harga propertinya itu meroket. Kalau di perkotaan tuh rumah harga berapa ya sekarang? Memang. Iya. Ya, untuk mencari rumah yang di bawah 1 M itu masih ada sih gitu ya. Cuman ya rumahnya lagi juga ya lihat fasilitasnya, jarak dan strategis lokasi itu ya, dengan tempat-tempat yang dibutuhkan gitu ya bagi orang. Fasilitas gitu ya. Dekat sama sekolah enggak? Dekat sekolah itu pasar, kan gitu ya. Bisa dekat misalnya rumah sakit. Oh iya, benar. Atau dekat bandara, itu kan tanah itu kan menentukan harganya gitu ya. Kalau di tempat-tempat yang posisinya itu ya memudahkan lah gitu ya, strategisnya itu. Tapi kalau yang di ujung-ujung mana gitu itu ya masih terjangkau, tapi tadi pengorbanannya lagi. Iya benar banget. Sebenarnya benar juga ya, perumahan itu banyak ya. Banyak. Kalau kita lihat jalan-jalan kemana gitu, kalau contoh di kota kita atau Banjarbaru gitu, kan di jalan kemana gitu, ada tuh komplek baru, jalan sedikit lagi komplek baru. Iya. Cuman harganya tadi tuh. Harga juga tempat jadi pertimbangan kan. Untuk lokasinya kejauhan dari misalnya sekolah anak, atau kejauhan dari tempat kerja gitu. Iya benar banget. Jadi banyak hal, kalaupun
bisa sih. Beberapa ada ya Bu ya. Ada fenomena begini, daripada jadi kontraktor alias kontrak tadi, itu kayaknya lebih enak uangnya dipakai buat nyicil. Pernah nggak Bu? Iya, yang kita dulu dibahas di hukum KPR gitu ya. Benar. Nah, karena bagi mereka lah antara bayar sewa rumah sebulan dengan bayar cicilan rumah yang nanti katanya jadi milik sendiri itu, itu tuh sama aja gitu. Baik ngambil rumah jadi hak milik gitu. Nah, cuman itu ya kembali lagi nanti ya akad-akadnya di perumahannya itu kan. Benar. Nah, ya itulah maksudnya masalahnya tuh ya ternyata bukan terhalang ya, tapi terbentuknya itu di akadnya itu ternyata gitu. Tapi kalau orang yang dengan kesabaran misalnya harus paham juga gitu, tidak mesti harus punya rumah, ternyata akadnya itu ada yang batil gitu ya, jadinya ya nyewa aja dulu gitu. Atau mungkin di Pondok Indah Mertua misalnya. Itu iya sih. Jadi karena ini ya, kalau kita mau lihat-lihat ujungnya memang masalah ekonomi lagi. Kayak orang yang punya duit banyak langsung beli rumah satset, lihat tanah bangun langsung satset. Orang-orang punya duit gede, masya Allah. Nah, yang kayak rumah di perkotaan ini kan sulit gitu kan kemudiannya didapat gitu. Betul. Karena memang ada ketimpangan gitu ya, antara yang di kota dengan yang di desa. Jadi populasi penduduk itu lebih konsentrasi ke kota gitu. Nah, padahal ibaratnya tuh di desa itu dia punya rumah gitu. Nah, tapi karena tadi pekerjaannya menuntut dia harus keluar dari desanya gitu. Jadi di desa itu kan rumah-rumah besar itu banyak juga sih yang terbengkalai gitu ya, tidak berpenghuni gitu. Akibat memang ditinggalkan oleh tadi yang punya rumah gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar. Cari pendapatan atau pekerjaan yang menjanjikan itu lebih banyak bayangnya tuh di kota. Kalau di desa itu kayaknya enggak gitu ya. Jadi yang sebenarnya punya rumah di kampung gitu ya, rumahnya besar, cuman karena mata pencahariannya harus ke kota. Nah, di kota kan ya rumahnya jadi mungil gitu, bahkan ngontrak gitu ya, atau bahkan tadi yang ngambil KPR tadi. Karena mungkin menjanjikan gitu ya dari si kesempatan tadi ya untuk kerja bagi kepala keluarga. Nah, itu kan yang kerja kan kemudian yang boyong istri ada, tapi ada juga yang ternyata istrinya tinggal di desa. Nah, tetap tinggal di desa, jadi terpaksa dikirim ke kampung halaman misalnya dengan kediaman yang tidak yang tidak layak lah misalnya di kota, tapi tidak layak untuk anak-anak misalnya karena fasilitas rumahnya tadi ya yang mungil gitu dan seadanya lahan. Biasanya seperti itu. Jadi itulah pernikahannya kalau dibilang ya ada LDR yang tidak sempurna lah gitu ya, karena kepala keluarga harus merantau gitu. Bahkan yang bisa juga ada yang malah istrinya yang malah merantau jadi TKW. Nah, itu jadi intinya pembahasannya itu bahwa kepala keluarga tidak mampu membeli hunian gitu yang layak untuk istri dan anak-anaknya gitu ya, ketika dia harus berjuang mencari nafkah di mana di tempat yang asal tuh sudah punya rumah, tapi pas di tempat yang baru tidak bisa langsung gitu punya rumah. Benar. Ada kesenjangan. Kesenjangan ekonomi gitu ya antara yang di pedesaan dan di perkotaan. Ya Bu ya, kalau kita sering mendengar tuh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di kota dan di desa. Jadi kalau di desa tuh terbatas, mau berekonomi, kayaknya tuh cuman itu aja. Terus, nah kalau di kota tuh bayangannya orang-orang desa itu ini kali ya Bu ya, mudah. Cari uang di kota itu mudah, tapi mudah juga habisnya. Soalnya kebutuhan itu lebih mahal atau biaya hidup lah ya, lebih tinggi gitu ketimbang di desa gitu. Misalnya taruhlah gini, kalau di desa mah sayurannya bisa nanam gitu ya. Ikan bisa nangkap di sungai. Kalau di kota semuanya beli gitu. Nah, dari situ kemudian
pun dapat uangnya ketika bekerja pun nggak semerta-merta kita mikirnya pokoknya kalau di kota gajinya tuh pasti mahal gitu ya. Harapannya kan begitu karena di kota itu kotanya kota besar gitu, terus itu harapannya di sana gajinya besar, ternyata ada yang lupa biaya hidup di kota lebih mahal. Sekalipun ini ya rumahnya tadi kecil dan segala macam fasilitas masih kurang memadai gitu, itu pun berbiayanya mahal. Iya ya. Realita keluarga muslim lah yang harus dihadapi sekarang ini karena ini kan kebutuhan pokok ya untuk tempat tinggal ini. Pangan, sandang, papan. Nah, karena ketika itu tidak ada yang menjamin ya, diserahkan ke individunya untuk berjuang ya, memang harus sabar tadi ya dengan yakin juga rezeki Allah yang beri kayak itu. Nah, tapi faktanya tidak bisa kita hindari gitu kemudian bahwa ternyata gitu di satu sisi banyak rumah sebenarnya di kota-kotanya juga banyak ya rumah-rumah di komplek itu yang terbengkalai ya Brian ya, ibaratnya cuma investasi doang investasi doang tapi timbul banyak rumputnya gitu, nggak diperhatikan. Tapi di sisi lain ternyata masih banyak orang yang tidak punya rumah kayak gitu. Jadi aneh itu di mana ya antara orang yang kelebihan rumah tapi rumahnya itu nggak kepakai juga ya dengan orang yang tidak punya rumah. Tapi memang dia perlu rumah gitu. Sederhananya ini loh, coba dikasihkan kan nggak mungkin juga, tapi apa gitu pengaturan dari negara ini lah melihat faktanya yang seperti ini. Terus sudah punya rumah pulang harus ada yang layak juga kan fasilitasnya gitu, antara misalnya airnya gitu, listriknya, pokoknya fasilitas-fasilitas yang memang menunjang kehidupan itu jadi lebih baik lah gitu ya. Benar. Nah ini ya gimana nih bukan solusi ya, yang setidaknya gitu ya. Bisa dilakukan keluarga muslim ketika begitu sulit ya mewujudkan hunian yang menjadi impian gitu ya. Kita sebagai keluarga muslim. Mungkin ada beberapa ya Bian ya. Tadi sudah disebutin di awal. Tinggal di Pondok Indah banget. Indah banjir lain. Pondok Indah Mertua, Pondok Mertua Indah, Pondok Mertua Permai, Pondok Harapan Mertua apalah itu. Oke. Tinggal di rumah orang tua ya. Iya. Misalnya sulit ya memiliki hunian impian. Satu mungkin terpaksa tinggal di rumah orang tua. Nah, biasanya kan ini kemampuan misalnya kondisi orang-orang yang baru menikah gitu ya, pengantin baru gitu ya. Itu kan belum punya apa-apa gitu ya. Mungkin ya dia memang memikirkan bahwasanya yang penting harus menikah dulu gitu ya, yang terbaik, lalu huniannya itu nggak dipikirkan. Tapi kalau sekarang ini bingung juga tuh dia pengaruh pergaulan bagaimana gitu ya. Masih pacaran sudah ngambil rumah. Oh iya, tabungan bersama saya pernah itu mendapati. Itu sisi lain ya. Itu sisi lain yang kayaknya perlu dibahas juga. Iya kan? Masih pacaran. Habis itu udah punya perumahan buat nanti katanya. Habis itu iya kalau berjodoh ya. Kalau nggak berjodoh nggak tahu lagi gimana pembagian. Siapa yang nabung padahal itu semestinya mungkin boleh aja ya, tapi itu satu pihak aja, mungkin ke laki-lakinya kali ya yang lebih memikirkan hal itu kayak gitu. Nah tadi solusinya mungkin bisa ya terpaksa tinggal di rumah orang tua seperti itu dulu. Yang kedua, menyewa rumah. Yang tadi menyewa rumah. Ada keluarga yang hanya mampu untuk menyewa gitu, entah karena manajemen keuangan tidak baik, mungkin tidak bisa menabung gitu. Jadi ya mampunya untuk misalnya menyewa ya alhamdulillah gitu ya, menyewa dulu. Walaupun misalnya kalau nyewa rumah kan meskipun misalnya belum punya sendiri gitu, fasilitasnya mungkin ya tergantung budget kita gitu ya sewanya, tapi mungkin lebih nyaman ya daripada mungkin yang option pertama tadi. Iya, siapa tahu kan rada nggak enak gitu. Apalagi misalnya sudah punya anak gitu ya. Dengan ngerasain hidup berdua. Bisa jadi kan ada perbedaan pendapat gitu antara kita dengan orang tua kita ya terhadap pola asuh anak.
Yang ketiga memang ya kalau punya orang tua yang mapan gitu ya, bisa jadi orang tua ngasih rumah ke anaknya gitu, dapat rumah dari orang tua. Rezeki ya. Rezeki. Karena ada juga loh tipikal orang tua tuh yang begitu. Nah, ada memang ulun ketemu tipikal orang tua yang nyiapin gitu. Bangun rumah lah, ini nanti buat anakku ini. Nah, jadi dia sudah menikah, orang tuanya ini betul-betul menyiapkan gitu ya. Nah, ada juga itu tipikal orang tua seperti itu. Dan itu kita sebagai anak syukuri itu, nggak usah mikir-mikir lagi harus rumah yang lain gitu. Mah, kenapa nggak bikin rumah lantai 2 sih? Gitu. Udah syukur-syukur udah dibikinin lantai 1 halaman luas. Itu yang ketiga lah setidaknya nih. Yang keempat, membeli tanah dulu atau rumah bekas. Nah ini dia. Yang sedang uangnya masih terbatas, iya, cari tanah dulu ya. Untuk menyiasati ya segala properti yang semuanya serba mahalnya Bu Dian ya. Mungkin bisa nyicil dulu dari tanahnya gitu. Nanti bangun sedikit. Atau kalau misalnya cukup untuk langsung beli rumah tapi rumah bekas ya nggak masalah gitu ya. Nanti direnov kalau ada uangnya lagi gitu. Sesuai dengan maksudnya budget, keinginan gitu ya. Rumah impian tadi. Nah yang kelima, nah ini mungkin bisa dijadi upaya gitu ya, kredit properti syariah. Nah, ya kita tadi sudah dibahas KPR yang cicilan biasa gitu, maksudnya yang konvensional. Ini ternyata ada kredit properti yang tanpa riba gitu ya. Nah, yang penting kan kepala keluarga ini sudah beretikat baik ya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi anggota keluarganya gitu. Tetapi tetap harus mengukur kemampuan. Jadi tetap itu yang paling ini ya solusinya, setidaknya gitu untuk bisa mempunyai hunian impian tadi. Nah ini dia sekelumit tentang hunian impian para istri. Kemudian punya hunian impian. Punya dong. Itu ya nggak tahu ya, cewek itu pasti punya. Caranya pasti kepingin, huniannya begini, pengen begini. Nanti di dalam rumah nanti begini tatanan itu. Jadi kalau lihat biasa kan banyak acara yang rumah-rumah gitu ya, yang kunjungan. Wah, alhamdulillah gitu ya bisa diwujudkan impian dia gitu. Mungkin karena uangnya ada banyak ya, jadi bisa cukup impian. Kalau kita masih jadi impian, betul-betul impian. Entah kapan itu, insyaallah jadi nyata. Iya. Oke, segini dulu tentang rumah impian kita semua. Jangan lupa rumah impian sesungguhnya ada di surga. Amin. Insyaallah. Ya. Jadi kalau mau itu kan kemudian kalau mau dibangunkan rumah di surga, jangan lupa kan habis sholat wirid gitu ya, baca tasbih. Nah, itu setiap kali tasbih tahmid dan takbir itu insya Allah dibangunkan rumah di surga. Berarti bismillah jangan langsung cabut. Oke, terima kasih sahabat OBP sudah menyimak obrolan kami yang random ini soal rumah impian kami. Dan rumah impian sahabat OBP semuanya juga, dan semoga kita berdua dan seluruh sahabat OBP yang mendengarkan dimudahkan oleh Allah untuk membuat rumah impiannya kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di bahasan-bahasan kita yang lain. Saya Dian Anjarwati, Mas Yati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.